Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irawan Satriadi selaku dosen mata kuliah Sistem Operasi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek sistem operasi kami yang bertema Red Hat Linux. Sebelum itu saya akan menyebutkan nama kelompok saya. Nama saya sendiri Sapitri, kemudian ada teman saya Khalilur Rahmanur Hakim, Ludiati, Meli Juniarti, Septiani Mursidatul Muhlida, dan Teja Kusuma. Yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada penjelasan Red Hat. Red Hat merupakan salah satu sistem operasi workstation yang bisa dijalankan dengan mode DHCP server. Adapun untuk mengkonfigurasi DHCP pada Red Hat, kita membutuhkan file yang namanya dhcpd.conf. Untuk mendapatkan file ini, bisa kita copy dari CD kedua Red Hat atau kita bisa buat sendiri. Cara membuatnya adalah dengan perintah touch dan diletakkan pada direktori atau ITC atau DHCPD. Red Hat sendiri adalah distribusi yang paling populer dan paling banyak dipakai. Ia juga merupakan standar atau basis pengembangan berbagai distribusi lainnya termasuk Android Linux, ASP Linux, dan banyak lagi lainnya. Dan selanjutnya ini tampilan dari install Red Hat Linux itu sendiri. Seperti ini tampilannya. Kemudian di sini ada sejarah atau history Red Hat Linux itu sendiri. Red Hat adalah salah satu perusahaan terbesar dan dikenal untuk dedikasinya atas perangkat lunak sumber bebas. Red Hat sendiri didirikan pada tahun 1993 dan bermarkas di Raleigh Lake, North Carolina, Amerika Serikat. Red Hat terkenal karena produknya Red Hat Linux yang merupakan salah satu distro Linux utama. Pada tahun 1993, Bob Young mendirikan ACC Corporation, bisnis katalog yang menjual aksesori perangkat lunak Linux dan Unix. Pada tahun 1994, Mark Ewing membuat distribusi Linux sendiri yang dinamai Red Hat Linux. Ewing merilisnya pada Oktober tahun tersebut dan dikenal sebagai rilis Halloween. Young membeli bisnis Ewing pada tahun 1995 dan keduanya bergabung menjadi Red Hat Software dengan Young menjabat sebagai CEO. Nah, selanjutnya pada bulan Desember 2005, majalah CEO Insight melakukan survei nilai perusahaan tahunnya dan menaruh Red Hat di peringkat 1 dalam nilai untuk tahun kedua berturut-turut. Dan pada bulan Februari 2002, Red Hat memindahkan kantor pusatnya dari Durham, NC ke Centennial Campus NI University di Raleigh, North Carolina. Saham Red Hat menjadi bagian dari Nasdaq 100 pada 19 Desember 2005. Red Hat membeli JBoss, perusahaan penyedia perangkat lunak sumber terbuka untuk jaringan pada 5 Juni 2006 dan JBoss menjadi bagian dari Red Hat. Pada tahun 2007, Red Hat membeli MetaMatrix dan membuat kesepakatan dengan Exadel untuk mendistribusikan perangkat lunaknya. Pada tanggal 18 September 2006, Red Hat juga merilis Red Hat Application Stack, proses pengolahan struktur data berdasarkan teknologi JBoss. Pada tanggal 12 Desember 2006, Red Hat dipindah dari Nasdaq atau RHAT ke New York Stock Exchange RHT pada 15 Maret 2017. Red Hat merilis Red Hat Enterprise Linux 5 dan pada bulan Juni mereka membeli Mobisense. Kemudian pada 13 Maret 2008, Red Hat mengakuisisi Amentra, sebuah penyedia layanan integrasi sistem untuk Service Oriented Architecture atau COA bagi manajemen proses bisnis, pengembangan sistem dan solusi data perusahaan. Amentra beroperasi sebagai perusahaan mandiri dari Red Hat. Selanjutnya, struktur curriculum Red Hat akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Mursidatul Muhlida. Kelompok 1, saya akan mempresentasikan tentang struktur kernel Red Hat. Struktur kernel Red Hat terdapat 4.
kategori. Yang pertama, monolithic kernel. Kernel yang menyediakan abstraksi perangkat keras yang kaya dan tangguh. Yang kedua, mikrokernel. Kernel yang menyediakan hanya sekumpulan kecil abstraksi perangkat keras sederhana dan menggunakan aplikasi yang disebut sebagai server untuk menyediakan fungsi-fungsi lainnya. Yang ketiga, hybrid atau modifikasi dari mikrokernel. Kernel yang mirip mikrokernel tetapi juga memasukkan beberapa kode tambahan di kernel agar ia menjadi lebih cepat. Yang keempat, exokernel. Kernel yang tidak menyediakan sama sekali abstraksi hardware, tetapi ia menyediakan sekumpulan pustaka yang menyediakan fungsi-fungsi akses ke perangkat keras secara langsung atau hampir langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teja Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan struktur file Red Hat. Langsung saja. Standard System File Second merupakan sistem file yang mendukung standar Unix, yaitu regular file, directory, symbolic link, dan lain-lain. Sistem file ini memungkinkan untuk membuat nama file yang lengthnya mencapai 255 karakter. Untuk Standard System File 3, yaitu perkembangan dari sistem Extended System File 2 yang sangat efektif. Keuntungan dari sistem file ini, apabila terjadi crash, tidak perlu melakukan file system check sistem file, kecuali untuk hardware-nya, itu pun sangat jarang terjadi. Untuk software write swap atau array of inexpensive disk swap, partisi yang digunakan untuk menyimpan temporary berbeda dengan format partisi lainnya. Dengan partisi swap tidak perlu membuat mount point, tapi cukup menentukan ZIS atau ukuran dari partisi swap yang akan dibuat. Pivot atau File Allocation Table merupakan sistem Linux file yang kompatibel dengan Microsoft Windows maupun Linux. Secara default terdapat 3 jenis, yaitu Physical Volume LVM, Script Interface Control, dan File Network Function File Interface Configuration. Selesai untuk penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu fasilitas Red Hat. Fasilitas Red Hat, yaitu ada server solution, Hat Enterprise. Red Hat AXS merupakan top of the line dari produk server enterprise, mendukung sistem high-end dan sistem mission critical. Red Hat Enterprise Linux S sebagai solusi untuk server kecil dan menengah yang digunakan untuk computing bisnis sehari-hari. Lalu ada client solution, Red Hat Enterprise Linux WS Workstation untuk pengembangan atau sebagai desktop atau klien mandiri termasuk software untuk pengembangan, sebagai power desktop dengan aplikasi klien khusus dan untuk high performance computing atau HPC. Red Hat Desktop ideal untuk penggunaan sebagai klien secara massal, tersedia dengan bundle 10 dan 50 unit bersama Red Hat Network Proxy atau Satellite Server. Lalu ada fitur server, yaitu ada database open source utama atau PostgreSQL atau MySQL. Development, lingkungan pengembangan untuk C dan C++, Java, Fortran, berikut Perl, Python, CVS, dan Emacs. Engineering atau perkakas kompusional termasuk BLAS, PVM, dan LAM. File servers, ada VTP, NVS, dan Samba atau CIVS.
Mail server, ada IMAP atau POP server, berikut Cirrus, Sendmail, dan Spamation. Networking atau suite lengkap dengan network server dan firewall. Printing, sistem cetak atau CAPS atau LPR. Security atau fitur lengkap termasuk SSL, IPsec, MAC atau DEC. Web server, Apache server, berikut sejumlah plugin untuk mod atau PHP. Terus ada fitur klien, document preparation atau OpenOffice.org, Office Suite. Terus extensive Microsoft Interoperability, laptop power management atau APM atau ACPI. Mail, aneka klien termasuk Evolution. Multimedia support, aplikasi untuk aneka format audio atau video. Terus ada plug and play device support, ada RDP terminal service, remote desktop sharing atau collaboration. User interface berbasis Genome dengan opsi KDE. Web browsing, Firefox, wireless support, dan Windows System. Lalu ada Fedora Project. Red Hat mensponsori Fedora Project, sebuah proyek sumber terbuka yang didukung oleh komunitas atau masyarakat yang bertujuan untuk mempromosikan kemajuan pengembangan perangkat lunak dan konten sumber terbuka. One laptop per child atau All PC. Teknis Red Hat bekerja dalam One Laptop per Child, sebuah organisasi nirlaba yang didirikan oleh MIT Media Lab untuk merancang dan menghasilkan sebuah laptop murah agar setiap anak di dunia mendapat akses komunikasi terbuka, pengetahuan terbuka, dan pembelajaran terbuka. Laptop X01, komputer proyek ini menggunakan versi khusus Fedora sebagai sistem operasi. Mugshot atau Mugshot. Red Hat mensponsori Mugshot, proyek terbuka untuk membangun sebuah pengalaman hidup sosial berbasis hiburan, mengalihkan fokus wawasan teknologi dari objek file, folder, dan lain-lain, menjadi wawasan kegiatan seperti browsing web atau berbagi musik. Keduanya adalah fitur Mugshot yang web swarm dan musik radar yang kegiatannya sudah dimulai sebelum pengumuman proyek tersebut pada Red Hat Summit tahun 2006. Dovetail, kerangka tes GIU otomatis sumber terbuka, awalnya dikembangkan oleh Red Hat. Terdiri dari perangkat lunak bebas yang dirilis dengan lisensi GPL dan ditulis dengan Python. Perangkat ini memungkinkan pengembangan untuk membangun aplikasi sekaligus melakukan tes aplikasi yang dibangunnya. Red Hat mengumumkan peluncuran Dovetail pada Red Hat Summit tahun 2006. Lalu ada Red Hat Magazine. Red Hat menerbitkan Red Hat Magazine sebagai publikasi berita online. Isinya isu-isu kepentingan bersama dari dalam dan luar perusahaan, dengan fokus pada diskusi yang mendalam dan pengembangan aplikasi teknologi sumber terbuka. Red Hat Exchange. Pada tahun 2007, Red Hat mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan perusahaan besar penghasil perangkat lunak bebas atau FOSS, Free Open Source Software, untuk membuat sebuah portal distribusi bernama Red Hat Exchange yang akan menjual perangkat lunak. Lalu ada pesaing. Pesaing utama Red Hat adalah Sun Microsystems, Canonical Ltd, pengumuman Ubuntu, Mandriva, Microsoft, Novell, Oracle Corporation, IBM, dan CUCI. 1. Manajemen perangkat masukan keluaran input atau output. Yang pertama ada shell. Prompt adalah salah satu command interpreter atau penerjemah perintah yang diketikkan oleh user untuk dikerjakan oleh sistem operasi komputer. Istilah dalam sistem global adalah shell. Shell adalah command
interpreter yang menghubungkan antara input dan user. Hubungan antara input dan user dapat dilakukan melalui keyboard dan mouse, yang kemudian diterjemahkan oleh sistem operasi, dan kemudian jika diperlukan maka perintah itu akan dilanjutkan oleh sistem operasi kepada aplikasi yang berkepentingan. Yang kedua ada sistem file. Red Hat Linux memungkinkan untuk membuat file sistem yang berbeda dalam satu hard disk. Dalam versi Real 4.7 ini misalnya kernel telah mendukung chipset Intel ICH10 dan chipset terkini dari AMD. Selain itu juga telah disertakan driver untuk jaringan BNX2X untuk Broadcom's BCM 5710, termasuk driver baru mendukung fitur jaringan dan storage. Red Hat juga meningkatkan dukungan untuk AUTOPS. Untuk pertama kalinya, Red Hat menyertakan IDE Advanced Intrusion Detection Environment sebagai bagian dari distribusi ini. Daftar peningkatan utama untuk Enterprise Linux 4.7 dirinci sebagai berikut. Upgrade to Firefox 3, support for SHA 256 atau SHA 512, password encryption in order to meet government requirements. Added the AD Advanced Intrusion Detection Environment package to allow file system integrity testing. System production support ethic drivers stability, helping to avoid time skew when running enterprise Linux for as a fully virtualized GUIS on Enterprise Linux 5 or VMware Virtualization. Added IPv6 support for ISCSI, numerous out-of improvements. Pelanggan layanan Red Hat subscription dapat segera mengupdate sistemnya ke versi RHEL 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ludiati. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan Red Hat. Yang pertama, instalasinya mudah karena merupakan revolusioner Linux. Kedua, standar baku file biner pada Linux. Apa yang istimewa dari Red Hat? Adalah gabungan dari paket konservatif yang terbaik di atas banyak utility rumit yang dikembangkan dalam perusahaan. Paketnya tidak selalu update. Sekali versi beta diumumkan, versi paket dibutuhkan kecuali untuk update security. Hasilnya adalah distribusi yang stabil dan teruji, program beta dan fasilitas pelaporan bug terbuka bagi umum dan ada beberapa milik. Red Hat Linux telah menjadi distro Linux dominan di server-server seluruh dunia. Salah satu alasan kesuksesan Red Hat adalah ragam layanan yang ditawarkannya. Paket software-nya mudah diupdate melalui Red Hat Network, sebuah repositori software dan informasi berharga. Sejumlah layanan support tersedia di perusahaan dan meskipun tidak murah, Anda akan terjamin oleh dukungan yang baik dari personal yang berpengalaman. Perusahaan ini juga mengembangkan program sertifikasi untuk memopulerkan distronya, pelatihan dan ujian RHCE atau Red Hat Certified Engineer. Sekarang tersedia di banyak tempat di dunia. Semua faktor ini menguatkan fakta bahwa Red Hat adalah merek terkemuka dalam industri komputer. Kelebihan yang dimiliki oleh distro ini yaitu pertama, mudah dipasang. Red Hat
6 adalah yang pertama memperkenalkan instalasi grafik dengan tahap-tahap yang mudah diikuti. Selesai diinstal, Anda tidak perlu otak-atik apa-apa lagi, bisa langsung bekerja dengan GUI. Kedua, menyediakan konfigurator atau konfigurasi. Linux itu bentuk mentahnya adalah text file di atau s atau part. Buat hacker mengedit langsung file konfigurasi adalah cara paling afdol, tapi jelas hal tersebut bukan buat orang awam, maka Red Hat memperkenalkan konfigurator yang pakai menu dan kotak-kotak dialog tinggal isi. Red Hat 7.2 ke bawah pakai Linux sementara 7.3 ke atas sudah pakai graphical configurator. Ketiga, aplikasi komplit tapi tidak neko-neko. Hanya aplikasi gratis terbaik ada di CD Red Hat. Aplikasi setengah-setengah masih beta tidak ikutkan. Semua aplikasi itu ditata dengan bagus di desktop, KDE atau GNOME yang tidak dimodifikasi memakai Red Hat Blue Code yang sejauh ini term tersebut lebih memenuhi selera pekerja profesional. Selanjutnya, menjaga kompatibilitas. Red Hat selalu menyertakan library compatible sehingga aplikasi untuk versi sebelumnya masih bisa jalan di versi terbarunya. Hal ini sering diabaikan para hacker Linux maupun maunya kalau ada versi baru. Silakan install ulang kalau perlu kompilasi ulang. Selanjutnya, memperhatikan lisensi terkenal dan terpercaya. Fakta berbicara, buku-buku Linux umumnya pakai contoh Red Hat. Sertifikasi Linux paling dicari adalah Red Hat Certified Engineer. Hanya Red Hat yang punya distro server khusus korporasi. Sampai saat ini Red Hat adalah satu-satunya distro yang bisa memberi termasuk plus pada perusahaan pembuatnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalilur Rahmat, anggota dari kelompok 1. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan komponenti sistem operasi Linux Red Hat. Sebelumnya kami tentang kelebihan dari sistem operasi Linux Red Hat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan atau kelemahan dari Red Hat. Nah, ada beberapa kekurangan di sini. Yang pertama, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah dukungan multimedia yang buruk. Nah, sebagai server distro, mungkin kita pernah atau bisa belajar jika multimedia tidak menjadi salah satu fokus dalam membuat sistem operasi. Tetapi jika kita gunakan sistem operasi Red Hat Linux untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan multimedia seperti mengedit film, nonton film, bermain game, dan sebagainya, maka Red Hat ini bukan pilihan yang tepat. Lalu yang kedua adalah ada transisi Red Hat ke Fedora mengkhawatirkan. Jadi cukup sulit untuk pemula untuk menggunakan transisi Red Hat ke Fedora karena aplikasi ini sangat rumit digunakan untuk. Kemudian ada namanya kurang familiar. Yang ketiga, namanya kurang familiar. Tidak seperti sistem operasi yang lainnya seperti Debian, Ubuntu, dan Slackware. Walaupun namanya kurang familiar, namun Linux Red Hat ini sudah digunakan cukup tua umur, sudah lama digunakan, tetapi
produksinya sudah tidak diproduksi lagi atau stop produksi. Kemudian yang keempat, membutuhkan waktu waktu untuk mengkonfigurasi. Meskipun perbaikan sudah dilakukan di sisi pengguna, itu masih tidak dapat menghilangkan fakta bahwa kita perlu mengkonfigurasi sebelum server dapat berjalan. Kabar buruknya adalah kita harus belajar terlebih dahulu untuk menguasai sistem jaringan, memilih pustaka atau paket jaringan, kemudian yang sesuai serta perintah di sistem operasi Red Hat Linux. Kemudian yang terakhir, jika koneksi terputus, domain tidak dapat diakses lagi. Nah, kenapa terputus tidak dapat diakses lagi? Jika kalau kita menggunakan koneksi itu harus lebih stabil ketika menggunakan sistem operasi Linux Red Hat. Kalau koneksi terputus, maka akan sulit untuk diakses kembali, dan kalau kita ingin mengerjakan lagi maka kita akan mengulang dari awal. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih dari kelompok itu yang sudah menjelaskan tentang komponen-komponen dari sistem operasi Red Hat. Mohon maaf apabila penyampaian dari saya kurang berkenan dan masih ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.